Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Widodo dalam mata kuliah pemrograman web. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar array. Nah, target pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa memahami bagaimana cara inisialisasi array, kemudian memahami apa itu array asosiasi, kemudian mengerti tentang array heterogen, kemudian tahu cara penggunaan array multidimensi, baik cara penulisan maupun nanti teknik pemanggilannya, kemudian memahami dasar-dasar fungsi yang sering digunakan pada proses development web, terutama fungsi array yang sering muncul pada saat mendevelop sebuah web. Karena basic array atau array bawaan dari pemrograman PHP sendiri sangat banyak, jadi nanti kita akan mengambil yang penting-penting saja yang sering digunakan dalam pemrograman website. Nah, apa itu array? Array kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sebuah larik, bukanlah tipe data dasar seperti integer atau boolean. Jadi array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Menggunakan array akan memudahkan dalam membuat pengelompokan data serta menghemat penulisan dan penggunaan variabel. Jadi intinya adalah sebuah media penampung yang dipakai untuk pengelompokan sebuah data. Nah, di sini dianalogikan ada gambar toples yang isinya adalah bumbu-bumbu dapur. Nah, bisa membuat sebuah variabel bumbu, tapi di dalam variabel bumbu itu isinya berbagai macam nilai. Bisa berisi garam, bisa berisi merica, bisa berisi lada, dan lain sebagainya. Tapi pengelompokannya adalah pada sebuah variabel bumbu. Jadi variabel yang memiliki nilai lebih dari satu itu juga bisa disebut sebagai sebuah array. Nah, di dalam array itu ada yang namanya indeks. Kemudian ada juga yang namanya elemen. Nah, indeks itu adalah pengurutan array. Jadi kalau pengurutan indeks array itu dimulai dari indeks 0. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, contohnya seperti ini, misalkan indeks ke-0 ini adalah garam. Kemudian indeks ke-1 adalah merica, indeks kedua adalah lada, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai elemen. Garam, merica, lada ini adalah nilai dari indeks. Jadi kalau indeks ke-0 berarti adalah garam, indeks ke-1 adalah merica, indeks kedua adalah lada. Kemudian array juga memiliki panjang. Jadi panjangnya array itu berdasarkan indeks, dihitung mulai dari indeks ke-0. Kalau ini berarti panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya 5. Kalau ini 1, 2, 3. Panjangnya variabel bumbu yang bertipe array adalah 3. Nah, kronologis awal kenapa muncul sebuah array. Nah, misalkan sebagai contoh kita akan mengelis bumbu-bumbu dapur, misalkan bumbu 1 garam, bumbu 2 lada, bumbu 3 bawang merah, bumbu 4 bawang putih. Nah, ini kalau didisplaykan tanpa menggunakan array akan sangat panjang lagi, belum nanti kalau ketambahan bumbu-bumbu lain seperti micin dan lain sebagainya. Maka akan ditambahkan di sini pembuatan deklarasi lagi, terus diisi value, kemudian di sini di echo lagi. Tentu sangat tidak efektif, bukan salah, tetapi sangat tidak efektif. Bayangkan misalkan ini jumlahnya di sini ada 10 atau 20. Jadi tidak bisa dibuat perulangan. Tetapi kalau menggunakan array itu bisa dibuat perulangan berdasarkan indeks. Jadi kalau tampilannya seperti ini yang tanpa menggunakan array, sedangkan yang menggunakan array, misalkan ini kita ganti menggunakan array. Nah, maka tampilannya juga akan sama. Nah, misalkan ini array indeks ke-0 adalah garam, indeks ke-1 adalah lada, indeks kedua bawang merah, dan seterusnya.
Jadi nanti misalkan mau menambah nilai pada array, misalkan nambah di sini ada tambahan bumbu lagi, misalkan itu tinggal dipisahkan menggunakan koma. Nah, pemanggilannya tinggal disesuaikan dengan indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4 berarti adalah indeks keempat. Nah, ini muncul. Lalu bagaimana cara inisialisasi array? Inisialisasi itu adalah tahap pengenalan bahwa sebuah variabel itu adalah bertipe array. Nah, inisialisasi array bisa menggunakan sebagai contoh $error sama dengan array kurung buka kurung tutup titik koma. Bisa menggunakan cara seperti ini. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalkan versi PHP Anda itu sudah versi 5 ke atas, $pertama ini adalah inisialisasi bahwa variabel pertama itu bertipe array. Nah, ini mulai versi 5 ke atas. Kalau versi 5 ke bawah itu belum bisa menggunakan teknik seperti ini. Nah, kemudian untuk mengecek keberadaan kalau array itu ada isinya atau tidak, itu menggunakan fungsi empty, terus kemudian ini adalah variabel yang bertipe array. Bila mana variabel yang bertipe array itu tidak ada key dan value-nya, maka dia akan memproses nilai di sini true, maka akan menampilkan pesan bahwa data tersebut kosong. Array asosiasi atau asosiatif array. Apa itu array asosiasi? Indeksnya menggunakan string. Nah, kalau default-nya seperti contoh tadi, seperti contoh ini default-nya secara otomatis indeksnya garam, indeksnya adalah indeks ke 0. Tetapi kalau array asosiasi itu adalah indeksnya menggunakan string. Nah, misalkan sebagai contoh first sama dengan 1, second sama dengan 2, third sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini elemen indeksnya adalah menggunakan string. Lalu bagaimana cara pengaksesannya? Tinggal variabelnya, kemudian kurung siku buka, di-append dengan tanda petik 2, disebutkan elemen indeksnya, misalkan elemen indeks second. Nah, maka secara otomatis ini nilai kembaliannya adalah 2. Contoh lain, nah di sini ada variabel array kamu yang isinya adalah 1610, VOC Belanda, dan 350. Ini array biasa. Jadi kalau ingin mencetak array biasa, misalkan ingin mencetak tahun 1610, maka $array kamu kurung siku buka 0 kurung siku tutup. Nah, kurung siku buka kurung siku tutup. Maka dia otomatis langsung mengindeks yang ini, indeks ke 0, mencetak value pada indeks ke 0. Tetapi kalau ingin berupa array asosiasi, maka ini didefinisikan sebagai tahun. Nah, ini didefinisikan sebagai tahun. Kemudian ini VOC Belanda didefinisikan sebagai organisasi. Jadi ada key, ini disebut sebagai key, dan ini disebut sebagai value. Organisasi ini disebut sebagai key, VOC Belanda disebut sebagai value. Total disebut sebagai key, 350 disebut sebagai value. Nah, nanti pemanggilannya adalah array saya, kemudian di dalam kurung siku buka kurung siku tutup ini disebutkan key-nya. Misalkan key-nya tahun, maka dia nanti displaynya akan 1610. Kalau key-nya organisasi, maka displaynya nanti akan VOC Belanda. Kemudian array heterogen. Value yang disimpan di dalam array single atau yang array bukan multidimensi pada PHP itu tidak harus yang bertipe sama. Sebagai contoh di sini ada variabel mixback. Array yang pertama adalah cat. Kalau menggunakan tanda petik 2, otomatis tipe datanya adalah pada indeks ke 0 string. Kemudian indeks ke 1 42, otomatis dia tipe datanya adalah integer karena 42 adalah bilangan bulat. Kemudian indeks kedua 8,5.
Nah, otomatis karena dia desimal, dia bertipe float. Kemudian indeks ketiga, 0, 1, 2, 3 ya, indeks ketiga. Karena dia bertipe false, maka otomatis indeks yang ketiga itu adalah bertipe boolean. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam single array PHP itu tidak harus memiliki nilai yang bertipe sama, harus string semua atau harus angka semua, tapi bisa beraneka ragam. Inilah yang disebut sebagai array heterogen. Kita masuk ke pembahasan array multidimensi. Nah, array multidimensi adalah array yang memiliki subarray. Array yang memiliki subarray. Sebagai contoh di sini yang ada subarray-nya misalkan Merkuri. Nah, Merkuri memiliki, ini Merkuri adalah key ya, ini adalah key, yang sebelah sini adalah value. Kebetulan value-nya di sini adalah bertipe array. Nah, di dalam array ini ada key value lagi, misalkan this 0.39, dia sama dengan dia value-nya adalah 0.38 dan seterusnya. Nah, ini ada nge-sub array lagi di sini mons, di sini mon. Nah, ini yang disebut array multidimensi. Nah, lalu bagaimana cara menampilkannya? Misalkan ingin menampilkan seluruh array multidimensi, kita bisa menggunakan var_dam atau menggunakan printr. Nah, ini contoh bentuk penampakan kalau dalam bentuk var_dam. Kalau dalam bentuk printr kita bisa menambah array. Ini perbedaan kalau ini menggunakan var_dam, ini kalau ini menggunakan array. Kalau menggunakan var_dam, dia akan diketahui tipenya, misalkan tipenya array, terus dia mempunyai indeks value-nya 2, ada tipe string dengan panjang karakternya 4. Nah, ini diketahui tipe-tipe data dan panjang karakternya untuk yang menggunakan var_dam. Tapi kalau untuk yang menggunakan array, dia tidak diketahui panjang karakternya. Lalu bagaimana cara mendisplay mon? Nah, di sini mon-nya ada ngesub, ada yang pada bagian paling bawah. Caranya adalah yang pertama Anda harus melihat posisi urutan kedalamannya pada bagian key berapa. Misalkan sebagai contoh, dia masuk ke key-nya earth, kemudian mons, kemudian indeks ke 0. Nah, baru dia tampil. Maka cara menampilkannya adalah kita pakai huruf besar supaya bisa kelihatan. Kemudian key-nya adalah, ini adalah array asosiatif earth. Setelah earth, mons, setelah mons, indeks ke 0. Indeks ke 0. Kenapa indeks ke 0? Karena di dalam mons array-nya indeksnya hanya ada 1. Coba, apakah betul? Nah, ternyata betul. Jadi cara menampilkannya seperti ini. Pertama, tulis terlebih dahulu variabel array-nya, kemudian kita panggil key-nya. Key-nya bertipe string, berarti dia adalah tipe array asosiatif. Setelah ini baru kita menampilkan mons dan masih dalam bentuk array karena di sini ada dalam bentuk array. Kemudian setelah itu di dalam mons array ini indeks ke berapa? Indeks ke 0. Jadi kita akan dengan mudah melihat dari sini. Jadi earth, kemudian mons, kemudian indeks ke 0. Baru menampilkan value mon. Oke, kita lanjutkan dasar-dasar fungsi array. Jadi untuk menghitung jumlah elemen yang ada di dalam array, bisa menggunakan fungsi built-in bawaan dari PHP yang namanya count. Jadi count kurung buka, kemudian ini variabel array-nya. Nanti resultnya adalah
jumlah elemen yang ada di sini. Sebagai contoh, misalkan yang belajar array, ini akan saya count. Nah, ada 5. Jumlah elemennya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini menggunakan count untuk mengetahui jumlah elemen pada array. Kemudian untuk mengetahui nilai maksimal, nilai minimal, itu menggunakan fungsi max untuk mengetahui maksimal. Nanti resultnya dari array ini adalah value 42. Kemudian kalau untuk mencari nilai minimal pada array itu menggunakan fungsi min. Secara otomatis nanti fungsi ini akan mencari value mana yang memiliki nilai paling kecil, maka resultnya sebagai berdasarkan contoh ini adalah minus 56. Selanjutnya ada fungsi dasar-dasar fungsi array. Untuk mencari sebuah nilai yang terdapat di dalam array itu menggunakan inArray. Bisa juga menggunakan ArraySys. Kalau menggunakan inArray, misalkan sebagai contoh, parameter yang pertama adalah bilangan yang mau dicari, kemudian parameter kedua adalah variabel array yang memuat bilangan tersebut. Maka inArray akan memproses bila mana di sini ditemui, maka akan bertipe true. Jika bertipe true, maka dia akan menampilkan bilangan yang terkecil. Misalkan ini 19 ya, ini 19, jadi dia akan mencari keberadaan 19. Kalau misalkan di sini terdapat angka 19, maka bernilai true, berarti angka 19 ada pada value array. Nah, kemudian untuk menggabungkan beberapa array ke dalam single array, jadi untuk menggabungkan beberapa array ke dalam satu array, maka menggunakan array merger. Sebagai contoh di sini ada array ikan 1, array ikan 2, array ikan 3, dan ini akan digabungkan semua. Nah, maka menggunakan array merger, value-nya akan ikut gabung. Kemudian fungsi yang sering digunakan lagi adalah sorting array. Nah, sorting array itu akan mengurutkan array. Jadi urutan dari yang dari abjad pertama ke abjad terakhir, atau yang disebut pengurutan ascending. Misalkan di sini ada variabel simple array dengan array indeks pertama dbc, indeks ke 0 dbc, indeks ke 1 bcd, indeks ke 2 ABC, maka kalau misalkan di sort, hasilnya adalah ABC terlebih dahulu, nanti BCD, kemudian DBC. Kemudian ada fungsi lagi yang disebut arraydiff. Nah, arraydiff adalah akan menyatukan value yang terdapat pada variabel array pertama dan tidak terdapat pada variabel array kedua. Ini menggunakan arraydiff. Nah, sebagai contoh diff array, nah maka resultnya adalah 3 house view. 3 house view. Kenapa bawal tidak muncul? Karena bawal ada pada array yang kedua. Jadi dia akan menggabungkan array pertama yang tidak terdapat pada array kedua. Jadi yang ditulis adalah yang value-nya yang terdapat pada array pertama. Bila mana ada value di array kedua, maka dia tidak akan ditulis. Sehingga resultnya adalah
teri paus view. Kemudian ada array intersect atau yang disebut sebagai array irisan. Resulnya adalah array intersect. Nah, di sini ada ikan teri, paus, bawal, hiu. Nah, di array yang kedua, gurame, bawal, nila. Maka dia akan, kalau menggunakan array intersect, maka dia akan mencari kesamaan value yang terdapat pada variabel array pertama dan variabel array kedua. Nah, di sini ditemui kesamaannya adalah bawal. Maka yang akan muncul nanti adalah bawal. Ada array key dan array value. Nah, ini juga sering sekali digunakan pada proses development. Misal sebagai contoh kita ingin menampilkan key-nya saja. Key di sini ada ikan 1, ikan 2, ikan 3, tapi tidak sama value-nya. Maka menggunakan perintah fungsi array key. Terus kemudian menggunakan kurung buka variabel array-nya. Maka yang akan muncul adalah ikan 1, ikan 2, ikan 3. Jadi key-nya saja, sedangkan value-nya tidak muncul. Value-nya bisa muncul bila menggunakan fungsi array value. Kebalikannya dari array key. Jadi nanti indeksnya tidak muncul, tapi value-nya muncul. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil dari array key. Jadi key-nya yang ditampilkan, kemudian yang bawah adalah hasil dari array value. Jadi hanya menampilkan value-nya, key-nya tidak ikut ditampilkan. Nah, kemudian yang sering digunakan lagi adalah implode dan explode. Nah, implode adalah mengkonversi dari variabel yang bertipe array ke dalam bentuk variabel string. Jadi dari array ke string itu menggunakan implode. Cara penggunaannya adalah parameter pertama adalah separator atau pemisah. Misalkan sebagai contoh, pemisahnya yang diinginkan adalah menggunakan tanda koma. Kemudian parameter berikutnya adalah variabel array yang akan diimplode. Maka nanti resulnya adalah satu baris string yang ada tanda komanya. Nah, misalkan ini Nadina Wadiem dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Nah, misalkan implodenya ini separatornya bukan tanda koma tapi tanda strip, maka di sini akan berubah menjadi tanda strip. Nah, sebagai contoh ini tanda strip. Nah, sebaliknya yang explode adalah merubah dari bentuk string ke dalam bentuk array. Jadi kalau implode adalah dari array ke string, kalau explode dari string ke array. Parameter fungsi yang pertama adalah koma. Koma itu adalah yang dipakai untuk mendeteksi nanti mau di-explode atau mau dipecah menjadi berapa elemen array. Kemudian parameter kedua adalah stringnya. Nah, sebagai contoh, ini akan di-explode lagi atau dikembalikan lagi ke dalam bentuk array. Ini akan dikembalikan dalam bentuk array. Nah, penandanya adalah menggunakan koma. Maka kalau di-explode indeks ke 0 itu nanti value-nya adalah ini. Indeks ke 1 ini value-nya, kemudian indeks kedua adalah yang ini value-nya. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering digunakan juga adalah untuk menghapus duplikat entry. Jadi ingin menghapus duplikat entry yang ada pada array. Misalkan sebagai contoh di sini ada A-nya double 2, kemudian di sini ada D double 2,
akan kita hapus supaya bisa menjadi A, B, C, D, E, F, G, maka menggunakan array unik. Secara otomatis nanti nilai value pada array tersebut bertipe unik. Nah, tidak ada duplikat array. Jadi indeks ke 0, A, B, C, D, dan seterusnya. Indeks ke 1 kehapus, jadi tidak ditampilkan. Tadi indeks ke 1 adalah A. Indeks ke 1 tadi masih A.